Quran tunai saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Hediati Haryadi binti Soeharto dengan mas kawinnya yang tersebut. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa jamak. Kabar bahagia datang dari keluarga besar Cendana. Tommy Soeharto, Dharma Mangkuluhur Hutomo, Januari 2026. Di balik momen kebersamaan keduanya di acara keluarga besar ini, selalu menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh publik. Netizen banyak yang mendoakan kesehatan bagi keduanya, dan memuji keharmonisan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai romansa pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan romansa pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto. Satu yang tampaknya pasti, tak ada yang berani bertanya kapan menikah ke Prabowo Subianto bin Sumitro Joyo Hadikusumo. Waktu ada pembajakan pesawat Woyla pada 1981, usia Kapten Prabowo ini sudah 30 tahun. Sang kapten sudah berada lebih dari 5 tahun di Korps Baret Merah. Tapi di korps itu, bukan Prabowo saja yang dianggap telat menikah. Seniornya, Sintong Hamonangan Panjaitan, baru menikah dengan Lentina Napitupulu pada 1971. Saat itu Sintong berusia sekitar 31 tahun dan juga berpangkat kapten. Sementara itu, Beni Murdani yang lebih senior lagi, menikah pada 1964. Usia Beni kala itu sudah 32 tahun, dan menjabat sebagai mayor. Namun Prabowo bukannya tak pernah punya gandengan romantis. Dalam biografi sang ayah, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang 2000-416-417 disebut bahwa Prabowo pernah punya hubungan istimewa dengan seorang gadis dari Yogyakarta. Sayang hubungan itu kandas. Prabowo dianggap terlalu fokus pada karir militernya. Setelah putus, Prabowo berangkat ke Jerman Barat pada 1981 untuk berlatih di GSG 9, Satuan Elit Polisi Anti Teror. Usai mengikuti pelatihan, Prabowo punya pacar baru. Sumitro kaget melihat siapa pacar anaknya itu, Siti, Titik, Hediati Haryadi, mahasiswinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus putri Presiden Soeharto. Hubungan ini tampak serius, sebab selain mengenalkan Titik pada keluarganya, Prabowo juga membawa Titik ke rumah neneknya, Siti Kat. OMI Wirodiharjo. Hangatnya kebersamaan Prabowo, Titik, dan Didit saat berbuka puasa bersama. Presiden Prabowo Subianto menghabiskan waktu berbuka puasa bersama putra sematawayangnya, Ragowo Hedi Prasetyo, yang akrab disapa Didit Prabowo, dan mantan istrinya, Titik Soeharto, pada Minggu, tanggal 2 Maret 2025. Momen spesial ini dibagikan Prabowo melalui akun Instagram resminya, @prabowo. Dalam unggahan tersebut, Prabowo yang mengenakan kemeja biru tampak duduk berhadapan dengan Titik, yang didampingi Didit di sampingnya. Didit terlihat mengenakan kaos putih dengan lapisan kemeja biru. Sementara Titik, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, mengenakan baju bermotif dan menikmati hidangan di depan Prabowo. Selamat berbuka puasa, tulis Prabowo dalam keterangan postingan tersebut. Sejumlah spekulasi dari pertemuan Megawati dengan utusan Prabowo. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah diposting, unggahan kepala negara ini meraih 260.000 likes dan lebih dari 5.800 komentar yang mengucapkan selamat berbuka puasa. Sebagai informasi, Titik Soeharto adalah anak Presiden kedua RI, Soeharto. Ia pertama kali bertemu Prabowo ketika menjadi murid Sumitro Joyo Hadikusumo, yang tidak lain adalah ayah Prabowo. Hubungan asmara mereka kemudian terjalin, dan Sumitro berpesan kepada Prabowo untuk serius dalam menjalani hubungan tersebut. Prabowo dan Titik akhirnya menikah pada Mei tahun 1983. Pada saat itu, Prabowo masih bertugas sebagai perwira TNI, sementara Titik masih kuliah di Universitas Indonesia.
Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai putra tunggal, Ragowo Hedi Prasetyo, pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Namun, rumah tangga Prabowo dan Titik harus berakhir setelah masa Orde Baru, dengan perceraian mereka terjadi pada Mei tahun 1998. Perceraian ini diduga dipicu oleh hubungan keluarga yang memburuk akibat isu politik, di mana Prabowo dituduh mengkhianati Soeharto selama kerusuhan pada 1998. Prabowo bahkan juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998. Peristiwa tersebut menjadi salah satu faktor pengunduran diri Soeharto dari jabatannya. Meski demikian, tidak ada penjelasan pasti mengenai penyebab perceraian Prabowo dan Titik. Setelah berpisah, Prabowo dilaporkan meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Yordania. Keputusan itu diambilnya pada masa kerusuhan politik di tahun yang sama. Prabowo bertemu Dewan Pembina Rabu Biru untuk Indonesia. Soeharto di acara Rabu Biru. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara bertajuk Reuni Akbar Rabu Biru untuk Indonesia, yang digelar di Kemang Village, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 31 April tahun 2026 malam. Acara tersebut turut dihadiri oleh Dewan Pembina Rabu Biru untuk Indonesia yakni Soeharto. Semua pendukung dan relawan yang hadir di acara itu pun kompak mengenakan baju bernuansa biru yang begitu identik dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka. Selama ini, Prabowo yang hadir sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat langsung disambut antusias para pendukung dan relawannya yang telah setia menunggu serta berkumpul sejak sore. Teriak, "Prabowo Presiden," menggema. Momen langka untuk bertemu Prabowo pun tidak dilewatkan, mereka berebut untuk bersalaman serta foto bersama dengan sosok yang mereka idolakan. Alunan lagu dengan potongan lirik seperti "Oke gas tambah 2 torang gas" serta "Prabowo Gibran Istimewa" menambah semarak acara Rabu Biru malam itu. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kesetiaan yang telah mereka berikan. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian semua. Dan banyak wajah-wajah yang saya kenal sejak lama dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan saudara saudara," kata Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan perjuangannya saat ini dilakukan hanya untuk Indonesia dan rakyatnya. Ia pun turut menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. "Negeri ini," kata Prabowo, "akan menjadi negara yang hebat dan memiliki masa depan gemilang. Kita berbuat ini, hanya semata-mata untuk kalian dan bangsa Indonesia. Negara kita, bangsa kita membutuhkan keberlanjutan pembangunan. Masa depan kita gemilang, masa depan kita cerah. Masa depan kita hebat. Indonesia akan menjadi negara hebat," imbuhnya. Viral potret lama Prabowo saat menikahi Soeharto tahun 1983, riasannya bikin pangling. Hubungan calon presiden capres nomor urut 02 di pemilu 2024, Prabowo Subianto dengan mantan istrinya, Soeharto kembali ramai dibahas. Banyak warganet dan pendukung mereka berharap keduanya akan rujuk kembali. Momen itu sepertinya membuat warganet kembali membagikan foto-foto lama Prabowo dan Titik. Salah satunya, foto jadul pernikahan Prabowo Subianto dan Soeharto viral lagi di media sosial. Sejumlah warganet dibuat salah fokus, salfok, dan pangling dengan riasan wajah Titik ketika menikah pada 1983 lalu. Keduanya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 lalu dan dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau lebih dikenal dengan Didit Hedi Prasetyo. Pernikahan Prabowo dan Titik dulu digelar sangat meriah dan mewah di kawasan TMI, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Lokasi tepatnya adalah Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasono Langen Budaya. Saat itu TMI masih dimiliki keluarga Soeharto atau keluarga Cendana. Hampir 41 tahun berlalu, pernikahan Prabowo dengan anak keempat Soeharto masih terus menjadi perbincangan. Di media sosial juga cukup banyak akun yang membagikan ulang potret ketika Prabowo menikahi pemilik nama lengkap Siti Hediati Haryadi itu. Salah satunya adalah akun TikTok @elenmua. Akun itu mengunggah beberapa foto jadul yang menunjukkan pernikahan Prabowo dan Soeharto,
mulai dari persiapan sebelum menikah hingga acara resepsi yang diambil dari berbagai sumber. Dari unggahan tersebut diketahui bahwa pesta pernikahan Titik Soeharto dan Prabowo digelar dengan memakai adat Jawa. Mereka menjalani beberapa prosesi pernikahan yang begitu meriah. Dalam salah satu foto Prabowo muda yang kala itu bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda tampil gagah mengenakan seragam, sementara Titik mengenakan kebaya serta riasan pengantin lengkap. Makeup artis Titik Soeharto. Banyak warganet mengomentari riasan Titik ketika menikah. Titik yang saat itu masih berusia 24 tahun terlihat tampil begitu cantik ketika menjalani rangkaian prosesi pernikahannya dengan Prabowo. Kecantikannya berhasil menuai rasa kagum warganet. Tahun 1983 belum ada kamera 360, belum ada MUA yang sehebat sekarang. Artinya, Bu Titik real cantik banget pada masa mudanya, komentar seorang warganet. Wajarlah makeupnya bagus, secara anak presiden Igan nikah pastilah cari MUA yang terbaik, kata warganet yang lain. Masya Allah cantik banget Bu Titik, pantas tidak ada yang bisa menggantikannya di hati Pak Prabowo, puji warganet yang lain. Biasanya keluarga Cendana pakai alem Ibu Tinuk Riefki, perias impian untuk pengantin Jawa pada masanya termasuk saya, timpal warganet lainnya merujuk nama Tinuk Riefki, MUA legendaris yang pernah jadi perias pengantin langganan keluarga Cendana dan keluarga Presiden SBY. Video berisi kumpulan foto jadul pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto yang awalnya dibagikan pada tanggal 1 Desember tahun 2023 itu belakangan kembali viral. Sampai berita ini ditulis, unggahan tersebut sudah dilihat lebih dari 16 juta kali dan 621 ribu kali. Prabowo dan Titik diminta rujuk. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik berakhir setelah 15 tahun. Pasangan ini diumumkan bercerai pada 1998, bertepatan dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sementara itu, menurut perhitungan sementara versi hitung cepat, jumlah suara pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 jauh melebihi kedua rivalnya. Ada banyak hal yang kemudian dibahas terkait dua sosok Capres dan Cawapres itu, termasuk isu lama kemungkinan Titik rujuk dengan Prabowo. Rumor semakin kencang berhembus karena Titik sering hadir di berbagai momen penting, seperti perayaan ulang tahun Prabowo. Ia bahkan jadi pengurus Gerindra, partai politik yang dipimpin pria berusia 72 tahun tersebut. Ramainya isu rujuk itu akhirnya membuat Titik angkat bicara. Hal ini disampaikannya melalui wawancara bersama Aiman Wicaksono yang videonya kini viral di akun Instagram @lambegosip. Dalam potongan video yang diunggah akun tersebut, Titik mengungkapkan isi hatinya. Titik doakan yang terbaik untuk Prabowo. Enggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Enggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita enggak pernah ribut. Kita selalu satu suara, ungkap Titik di video yang diunggah pada Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak dan kita selalu komunikasi, lanjutnya. Anak keempat mantan Presiden Soeharto ini mengatakan, ia selalu menjalin hubungan baik dengan Prabowo. Kita enggak pernah berantem apa-apa. Orang tidak pernah berantem, jadi enggak ada istilah rujuk, terangnya. Mendengar jawaban itu, Aiman kembali bertanya soal perceraian Titik dan Prabowo di masa lalu. Kenapa kamu mau tahu? Sahut Titik. Tidak menyinggung perceraian, ia hanya membenarkan perpisahan dengan Prabowo. Kami memang berpisah. Kan itu enggak perlu saya ceritain ke orang-orang, ucapnya. Terlepas dari itu, Titik Soeharto mengaku mendukung penuh langkah Prabowo maju sebagai calon presiden. Ia pun memberikan doa yang terbaik. Titik Soeharto sebut tak perlu ada rujuk dengan Prabowo karena mantan istri calon presiden Prabowo Subianto, Siti Hediati Haryadi, merasa dirinya dan Prabowo tidak pernah bermusuhan. Hal itu diungkapkan perempuan yang akrab disapa Titik itu seusai rapat akbar pasangan Prabowo Hatta Rajasa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2014. Kan enggak perlu ada rujuk, karena kita enggak pernah musuhan, kata Titik. Mulanya, Titik ditanya wartawan terkait kemungkinan dirinya rujuk dengan Prabowo. Hal tersebut menanggapi permintaan para pendukung Prabowo Hatta agar keduanya rujuk.
Namun, Titik yang hadir bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo, hanya tersenyum saat wartawan kembali menegaskan soal rujuk. Termasuk saat wartawan bertanya mengenai kesiapan dirinya menjadi ibu negara jika Prabowo terpilih dalam Pilpres tanggal 9 Juli tahun 2014. Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, berharap kakaknya bisa rujuk dengan Titik. Baca, adik Prabowo dukung kakaknya rujuk dengan Titik Soeharto. Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta, Mahfud MD, meyakini bahwa Prabowo Hatta bakal rujuk. Baca, Mahfud, 56% Prabowo Titik rujuk. Reaksi Titik Soeharto usai diminta rujuk dengan Prabowo Subianto. Hubungan Prabowo Subianto dengan sang mantan istri, Tik Soeharto, ikut dibahas dalam masa pemilu 2024. Banyak pihak yang menginginkan Titik Soeharto bisa rujuk dengan Prabowo Subianto agar Indonesia memiliki ibu negara jika calon Presiden nomor urut 02 itu menang. Lantas bagaimana tanggapan Titik Soeharto soal kemungkinan rujuk dengan Prabowo Subianto? Titik Soeharto mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Prabowo Subianto masih terjalin dengan baik. Kok rujuk, kita ini hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ungkap Titik Soeharto seperti dikutip dari Instagram Lambe Gosip. Nggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai terus harus ribut-ribut. Kita nggak pernah ribut, sambungnya. Titik Soeharto menambahkan dirinya masih berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, salah satunya soal urusan anak. Kan saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak saya dan kita selalu komunikasi. Nggak ada kita berantem apa-apa, jadi nggak ada cerita rujuk-rujuk, bebernya. Titik Soeharto juga enggan membahas secara detail soal perceraiannya dengan Prabowo Subianto yang disebut terjadi pada tahun 1998. Ia ingin menjaga agar penyebab perpisahannya itu tidak menjadi konsumsi publik. Nggak 98, sesudah itu. Kami memang berpisah ya udah titik. Kita berpisah nggak perlu diceritakan ke orang-orang, imbuh Titik Soeharto. Menyoal kemungkinan Prabowo Subianto menjadi presiden, Titik Soeharto pun memberi dukungan dan doa agar sang mantan suami bisa menjalankan tugasnya. Ini jawaban tim Prabowo tentang kabar rujuk Prabowo Titik di Masjid Istiqlal. Hari-hari terakhir menjelang Minggu Tenang Pilpres 2014, berita soal rujuknya calon Presiden Prabowo Subianto dan Titik Soeharto semakin berembus kencang di dunia maya dan dunia nyata. Bahkan, ada SMS dan BBM yang beredar dengan pesan terkait hal ini. Hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat live di TV One dan RCTI, pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto siaran langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat menyaksikan. Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodiharjo menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi soal rujuknya Prabowo dengan Titik Soeharto, apalagi soal penayangan prosesi rujuk perkawinan kedua tokoh itu, yang akan disiarkan langsung melalui beberapa stasiun televisi nasional. Soal pernikahan Pak Prabowo dan Mbak Titik di Istiqlal, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini saya belum informasi resminya, kata Budi Purnomo kepada tribunnews.com di Jakarta, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2014. Soal siaran televisi secara live, Budi yang juga Direktur Komunikasi dan Media Tim Kamnas Prabowo Hatta itu mengaku bahwa dia sudah melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pimpinan TV One dan pimpinan RCTI terkait hal tersebut. Para pimpinan televisi itu mengatakan, setidaknya hingga saat ini belum ada rencana acara siaran live untuk acara-acara yang seperti itu, katanya. Budi mengatakan, beredarnya pesan singkat berantai tersebut membuat dirinya dihujani pertanyaan, apakah hal tersebut benar? Kan terjadi pada hari tenang. Bukan hanya teman-teman jurnalis yang bertanya, teman-teman di tim Kamnas juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya. Sebenarnya bukan sekadar pertanyaan sih, melainkan juga harapan agar rujuk antara Pak Prabowo dan Mbak Titik benar-benar terjadi, kata Budi. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.